Pak, perhatian seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Siang. untuk kita semua. Yang Yang saya cintai, para teman-teman sekelas sekalian, dan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila di Fakultas Discovery. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok saya. Yang pertama dengan Saudara Reza Falipi, yang kedua Saudara Agung Tanri Junior yang ada di sebelah kanan, yang ketiga Saudara Ahmad Sayyidul Anugrah, dan keempat saya sendiri Indra Manularina. Oke, saya akan memulai presentasi pada hari ini yang mencakup ada dua. Yang pertama, keterkaitan kecerdasan ideologi dengan kepatuhan membayar pajak, dan yang kedua, keterkaitan kecerdasan ideologi dengan kesadaran membayar pajak. Baiklah, berikut adalah materi yang sudah kami diskusikan bersama-sama yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Sayyidul. Silakan. Saya akan menjelaskan dasar teori dari pokok pembahasan kami kali ini. Yang pertama yaitu kecerdasan ideologi. Kecerdasan ideologi berdasarkan Pancasila melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mencakup pemahaman mendalam tentang sila-sila Pancasila dan kemampuan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan konkret yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Yang kedua yaitu kepatuhan membayar pajak. Menurut Zain dan Wijoyanti tahun 2010, kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Yang ketiga yaitu kesadaran membayar pajak. Menurut Jadmiko tahun 2006, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ahmad Sayyidul. Berikutnya kami akan menjelaskan kembali yang akan diwakilkan oleh Saudara Reza Falipi kepada Saudara Reza Falipi. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk cakupan dari materi yang akan kita kaitkan dengan kepatuhan pajak dan kesadaran membayar pajak itu ada 5. Yang pertama itu ada kemampuan menghadirkan Tuhan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur dan saling menghormati antar umat beragama. Yang pertama ini merupakan cerminan dari Pancasila, sila pertama. Yang kedua itu ada kemampuan menghargai perbedaan dan pengendalian diri yang merupakan cerminan dari sila kedua. Terus yang ketiga ada kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara yang merupakan cerminan dari sila ketiga. Terus yang keempat ada kemampuan untuk berkomunikasi, semangat bermusyawarah dalam pengambilan keputusan yang merupakan cerminan dari Pancasila sila keempat. Yang selanjutnya ada kemampuan untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri
yang merupakan cerminan dari Pancasila sila kelima. Yang selanjutnya ada kepatuhan membayar pajak yang keterkaitan dengan kecerdasan ideologi dengan kepatuhan membayar pajak. Yang pertama tadi ada kemampuan untuk menghadirkan Tuhan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur dan saling menghormati. Yang mana merupakan cerminan dari sila pertama tadi berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, mencerminkan budi pekerti yang luhur dan menunjukkan penghargaan terhadap tanggung jawab sosialnya yang diwujudkan dalam kontribusi keuangan untuk kepentingan bersama. Yang kedua ada kemampuan untuk menghargai perbedaan yang merupakan cerminan dari sila kedua berkaitan juga yang kita kaitkan dengan kepatuhan membayar pajak, jadi melalui komunikasi dan dialog yang didasarkan pada moralitas kemanusiaan yang universal. Next. Yang ketiga ada kemampuan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa, yang dimana di sini merupakan cerminan dari sila ketiga tadi, merupakan kepatuhan pajak yang mencerminkan semangat pengorbanan dan kesadaran dalam memprioritaskan kepentingan bangsa. Yang keempat ada kemampuan untuk komunikasi, musyawarah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dengan melibatkan komunikasi dan pihak berwenang perpajakan. Yang kelima yang terakhir ada kemampuan untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri merupakan cerminan dari sila kelima yang berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, sikap saling memperlakukan dengan adil dan serta dalam masyarakat, individu yang mematuhi kewajiban dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rizal Balifi. Berikutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara Agung Daud Junior kepada saudara. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesadaran membayar pajak yang berkaitan dengan kecerdasan ideologi pada sila pertama, yaitu kemampuan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, mencerminkan budi pekerti yang luhur dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua berkaitan dengan sila pertama, yaitu kemampuan menghargai perbedaan dan pengendalian diri, yang berkaitan dengan kecerdasan ideologi, yaitu kesadaran membayar pajak melibatkan penghormatan terhadap perbedaan dan kemampuan mengendalikan diri dalam ruang publik. Berkaitan kepada yang ketiga, yaitu berkaitan kepada sila ketiga, kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara, yaitu berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, mencerminkan semangat pengorbanan dan kesadaran akan kepentingan bangsa. Yang keempat berkaitan dengan sila keempat, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah dan pengambilan keputusan, berkaitan dengan kesadaran membayar pajak melibatkan komunikasi yang pihak berwenang perpajakan. Yang kelima berkaitan dengan sila kelima, yaitu kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, yang mana berkaitan kesadaran dengan membayar pajak, yaitu mencerminkan sikap saling memperlakukan dengan adil dan setara dalam masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikut adalah notas yang disampaikan bisa searching sendiri di Google. Baiklah, untuk sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya dan jawab. Pada yang ingin bertanya, silakan berdiri, angkat tangannya dan sebutkan nama dan kelompok. Silakan. Baiklah, pada saudara Dilan, silakan. Saya Dilan Ardiansyah Fendi dari kelompok 6. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kalian untuk mengaitkan kecerdasan ideologi dengan kepatuhan membayar pajak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin tanya lagi? Pada saudara Pusatun, silakan. Perkenalkan, nama saya Nusrat Hasanah S dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang secara umum di negara kita ini masih rendah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Para saudara Lia, silakan. Perkenalkan saya Muhammad Arya Pripta dari kelompok 7. Di dalam slide kesadaran membayar pajak pada nomor 3 dijelaskan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup bersama. Apa yang dari hal tersebut? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, pada saudara Aldi yang silakan. Saya Muhammad Iqbaldi dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, Tinggal kelompok berapa? baiklah, para saudara Petrus, silakan. Perkenalkan, saya Faris Atala dari Kirim kelompok grup. 5. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak? Terima kasih. Jawab, terima kasih. Kirim grup. Kelompok berapa ini? Siapa satu? Para saudara Jordan, silakan untuk bertanya. Silakan sepuluh nama kelompok. Baiklah, saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan apa saja konflik ideologi yang dapat mempengaruhi sistem perpajakan. Baiklah, terima kasih. Namu kau lu. Selagi menunggu jawaban, silakan para audiens untuk tetap di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Action. Baiklah, kepada para audiens, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baiklah, yang pertama akan dijawab oleh saudara Reza Pelebi. Silakan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Gilang dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara kami untuk mengaitkan kecerdasan ideologi dengan kepatuhan untuk membayar pajak? Cara yang pertama yaitu dari pernyataan tersebut kami menemukan dasar teori, terus kami kaitkan dengan pernyataan yang telah ada di buku, yaitu di halaman 159, poinnya 1, 2, sampai 1, 2, 3, 5. Contohnya yang pertama yaitu kemampuan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur. Di sini termasuk ke dalam sila pertama yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Terus juga kami menemukan dari dasar teori kepatuhan membayar pajak. Lalu kami kaitkan dengan sila pertama tersebut, yakni mencerminkan budi pekerti yang luhur dan saling menghormati antar umat beragama dalam konteks yaitu toleransi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Reza Pelebi. Selanjutnya, bagaimana kepada saudara Dilan? Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara Agung Tartini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uswatun Hasanah dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang secara umum masih rendah? Jawabannya, salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, yang mana peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak yang berguna sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Baiklah, pada saudara Uswatun, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saudara Arya yang akan dijawab juga kembali oleh saudara Agung. Pada saudara Agung silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Arya Pradipta dari kelompok 7, yaitu di dalam slide kesadaran membayar pajak pada nomor 3 dijelaskan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup bersama. Apa yang dimaksud dari hal tersebut? Simbol-simbol negara konsensus yaitu simbol negara sebagai konsensus hidup bersama adalah representasi dari nilai dan identitas yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Pada saudara Arya, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya untuk para audiens mohon untuk tenang. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari saudara Paldi yang akan dijawab oleh saudara Ahmad Saidul. Pada Ahmad Saidul, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ibradi dari kelompok 8, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak yaitu meliputi seperti kesadaran dan sikap dari individu dalam membayar pajak, efektivitas penegakan hukum, transparansi dan kemudahan administrasi, serta dukungan dan pelayanan pajak dari pemerintah. Baiklah, kepada saudara Paldi, apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudara Farid Fairuz yang akan dijawab oleh saya sendiri. Baju panjang. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Rendahnya kesadaran membayar pajak disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara ataupun pelaksanaan dalam suatu instansi negara yang bakal menguntungkan untuk masyarakat itu sendiri. Apakah sudah jelas? Masalah ekonomi. Jelas. Baiklah, terima kasih. Moderatornya kamu. Pertanyaan dari saudara Jordan yang akan dijawab oleh saudara Reza Malibi. Pada saudara Reza, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jordan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa saja konflik ideologi yang dapat mempengaruhi sistem perpajakan. Konflik ideologi dalam sistem perpajakan yaitu melibatkan perbedaan dalam pajak progresif dan profesional, peran pemerintah dalam pengumpulan pajak, dan alokasi hasil pajak untuk kepentingan masyarakat. Pada saudara Jordan, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada diskusi kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapat dari materi ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kali ini yaitu terkait dengan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, maka kecerdasan ideologis merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak di tengah krisis ideologi bangsa. Baiklah, itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Untuk terakhir, saya selaku moderator dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada para audiens dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada hari ini, Bu Francis Kauli. Apabila dalam penyampaian kami terdapat terucap salah kata ataupun tersilap kata, kami selaku
kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para audiens dan dosen pengaku. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemang bola, bekon.